Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Widya Nirwananto. Pada pertemuan kali ini, saya akan sharing mengenai strategi maintenance alat berat sesi periodic service maintenance. Tujuan melakukan maintenance yang pertama adalah untuk mencapai high availability atau agar unit alat-alat berat selalu dalam keadaan siap pakai dan berdaya guna fisik yang tinggi. Yang kedua, untuk mencapai best performance atau agar unit alat-alat berat selalu dalam kemampuan yang prima, berdaya guna mekanis yang baik. Yang ketiga, untuk mencapai reliable cost atau agar biaya perbaikan unit alat-alat berat menjadi wajar. Sebelum kita lanjut, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar sharing pengalaman ini bisa berkelanjutan. Konsep dasar strategi maintenance untuk mencapai high availability alat dengan biaya yang wajar. Availability alat tinggi dengan biaya yang wajar bisa tercapai apabila strategi maintenance-nya dilaksanakan dengan tepat. Strategi maintenance yang tepat kita bagi dalam 4 pilar. Yang pertama adalah preventive maintenance atau sistem pencegahan. Yang kedua, predictive maintenance atau sistem analisa. Yang ketiga adalah corrective maintenance atau sistem dalam pelaksanaan perbaikan unit. Yang keempat adalah reduce cost. Preventive maintenance atau sistem pencegahan. Pada preventive maintenance ini kita harus melaksanakan strategi 4 hal. Yang pertama, daily maintenance atau perawatan harian. Yang kedua, washing system atau pencucian unit. Yang ketiga, periodic inspection atau backlog system. Dan yang keempat adalah periodic service maintenance. Pada sesi sebelumnya, kita telah bahas mengenai daily maintenance, mengenai washing system atau pencucian unit, mengenai periodic inspection atau backlog system, dan pada kali ini kita akan bicarakan mengenai periodic service maintenance. Periodic service maintenance, konsep dasar periodic service maintenance. Pada saat pelaksanaan periodic service maintenance, setelah unit selesai dilakukan service maintenance, maka unit menjadi terawat. Dengan kondisi unit terawat, maka breakdown unit akan terschedule. Dengan breakdown unit terschedule, maka tentunya availability alat menjadi tinggi. Dengan unit menjadi terawat, maka terhindar dari terjadinya kerusakan yang abnormal. Dengan terhindar dari terjadinya kerusakan yang abnormal, maka tentu saja ini akan mereduce cost. Fungsi dan tujuan dilakukan periodic service maintenance. Yang pertama, agar pada saat unit beroperasi selalu dalam keadaan yang prima. Jadi pada saat unit beroperasi tidak sebentar-sebentar mengalami breakdown atau trouble. Yang kedua, mencegah terjadinya kerusakan yang prematur. Yang ketiga, meningkatkan lifetime komponen. Dan yang keempat, reduce cost. Apa saja yang harus dilakukan saat periodic service maintenance? Yang pertama, penggantian lubricant, coolant, dan filter-filter sesuai standar interval penggantian dari pabrikannya. Yang kedua, cleaning air cleaner element atau penggantian air cleaner element. Yang ketiga, melakukan adjustment V-belt, adjustment track tension, adjustment tire pressure, kekencangan bolt dan nut yang kendor. Yang keempat, melakukan greasing. Yang kelima, melakukan repair bagian yang tidak standar. Yang keenam, khusus Komatsu D375-6 dan Komatsu PC 1250-8 setiap 1000 jam operasi unit agar dilakukan putaran balik fan radiator
ini berfungsi agar untuk membersihkan kotoran dan debu yang menempel pada radiator kur. Yang ketujuh, pengecekan partikel di drain plug untuk menganalisa kerusakan pada inner komponen. Ya, ini fungsinya untuk bisa mencegah juga dengan melihat partikel yang terkandung di dalam drain plug-nya. Yang kedelapan, setiap habis selesai melakukan penggantian oli hidrolik, maka sebelum unit dioperasikan harus dilakukan air bleeding. Di sini maksudnya adalah untuk membuang udara yang terjebak di dalam sistem hidrolik dan untuk menghindari terjadinya kapitasi pada komponen hidrolik. Posisi parkir unit yang benar pada saat melakukan periodic service maintenance. Pada unit ekskavator, posisi unit harus level sejajar dengan tanah rata, posisi attachment harus turun ke bawah. Ini dimaksudkan agar pada saat pengecekan setelah selesai melakukan periodic service maintenance, level oli di masing-masing komponen bisa akurat. Yang kedua, untuk bulldozer, unit harus level dengan tanah rata, ripper harus turun ke bawah, begitu juga blade-nya. Dengan posisi demikian, itu dimaksudnya pada saat selesai periodic service maintenance, pengecekan level oli pada seluruh komponen akan akurat. Dan untuk unit dump truck, posisi unit harus level dengan tanah dan posisi vessel harus turun ke bawah. Dengan posisi yang demikian, maka selesai melaksanakan pekerjaan periodic service maintenance, pengecekan level oil pada semua komponen akan akurat. Kapan dilakukan periodic service maintenance? Yaitu setiap 500 jam operasi unit atau sesuai buku petunjuk Operation and Maintenance Manual dari pabrikannya. Contoh bila periodic service maintenance tidak benar dilaksanakan. Di sini gear final drive pada bulldozer mengalami keausan yang abnormal dan baret-baret. Karena salah satu penyebabnya adalah oli final drive penggantiannya tidak sesuai schedule interval penggantian olinya, atau kemungkinan kurang level oil pada final drive-nya. Contoh lain lagi, bila periodic service maintenance tidak benar dilaksanakannya. Di sini pada unit bulldozer, pivot shaft mengalami keausan yang berlebihan karena unit sering beroperasi dengan kondisi oli pivot yang kurang. Manfaat dilakukan periodic service maintenance korelasi dengan availability alat dan reduce cost. Dengan dilaksanakan periodic service maintenance yang terschedule, maka kondisi unit akan terawat. Dengan kondisi unit yang terawat, maka schedule perbaikan unit bisa dilaksanakan bersamaan saat periodic service maintenance. Yang kedua, availability alat akan meningkat. Dengan kondisi yang terawat, rencana perbaikan unit terschedule. Dengan demikian akan menghemat biaya atau reduce cost. Demikianlah sharing pengalaman ini, semoga berguna bagi teman-teman sekalian semua. Dan apabila teman-teman merasa ini berguna, tolong untuk like dan komennya. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.